menghadap situ, menghadap sini. Jadi bukan celemek. Atau kalian nanti modifikasi tulis angkatan kalian. Itu sebenarnya milik angkatan kalian, ya. Jadi di apron ini akan ada tulisan, saya sedang menyiapkan obat, jangan diganggu. Kalau orang Inggrisnya, do not disturb me, I'm preparing medicine. Ya, tapi memang standar itu. Kalau kalian lihat rumah sakit internasional mereka akan melakukan itu. Siapapun yang menyiapkan ini dan pakai celemek ini, dia nggak akan komunikasi dengan orang lain dan orang lain tidak akan disturb apapun yang dilakukan. Jadi nggak akan disuruh, dek, itu ada pasien nggak? Dek, itu ada yang ini nggak? Dia nggak akan diganggu sama sekali karena dia pakai celemek. Dia perlu fokus. Kalau dia nyiapin satu pasien nggak apa-apa, dia nyiapin misalnya satu ward. Nggak boleh sama sekali. Dek, mandiin pasien, dek, ambil obat. Nggak boleh, karena saya pakai apron ini yang mengatakan saya jangan diganggu. Siapin ya nanti ya, kalian belajar ya. Iya, Bu. Oke, saya menyiapkan ini. Saya siapkan untuk pasien ini. Cuma satu kebetulan. Saya tahu pasien ini sudah di visiter dan direncanakan sudah diambil obatnya. Oke, saya akan mempersiapkan berdasarkan pemberian hari ini. Dia akan diberikan obat. Ini drawer ya. Saya akan ambil obat, paracetamol. Ini drawer ya. Saya akan ambil obat paracetamol. Oke. Kemudian dia dapat juga obat yang masuk melalui sublingual. Oke, saya ambil obat sublingual. Saat saya ambil, saya akan lihat nama obat, dosis, kemudian expired atau tidak. Walaupun saat pertama kali kita dapat dari farmasi, kita tuh udah cek tuh, ini expired nggak? Kalau expired langsung hari itu dibalikin. Berubah warna nggak? Hari itu juga langsung diodin. Ada yang sealnya atau terbuka ya? Ada yang cacat aja satu sedikit, balikin langsung. Kita bilang kita reject, kita nggak terima ini. Mereka ganti, baru kita bisa proceed untuk pemberian. Ya. Kemudian kita taruh obat yang kita yakinkan, paracetamol 500 mg per orang. 3 kali sehari. Berarti saya bisa mulai pagi ini 1. Dapat obat sublingual, nitroglycerin. Dosisnya 5 mili, sublingual itu sudah ditulis ya. Saat kalian terima dari farmasi itu sudah ditulis. Dengan tulisan yang di sini kita klarifikasi. Sublingual, nitroglycerin 5 mili, mulai per 15 menit. Harusnya satu obat satu kong. Ini cuma satu. Coba ambilin satu lagi. Nggak ada pakai obat yang ini adalah nitroglycerin. Oke, ini obat oral. Kemudian obat tetes. Ibu ini akan dapat obat chloramphenicol tetes telinga sebanyak 3 tetes. Kemudian dia akan dapat juga obat, ini pokoknya saya kasih untuk satu pasien di jenis obat ini ya, terserah deh, ini nggak mungkin banget kan ya. Semua dia dapat obat prolis, ibuprofen sebanyak 5 mili. Oke, dapat 1. Kemudian dia juga akan dapat obat tetes, obat telinga, obat mata. Dia akan obat mata, akan dapat erythromycin, chloramphenicol yang 1%. Ada semua di dalam tulisannya. Saya akan siapkan. Ini adalah kebutuhan obat untuk satu pasien. Biasanya ini satu pasien ini dia akan disiapkan dalam satu troli atau satu tempat. Dia akan disiapkan. Jadi kalau misalnya satu pasien, bayangkan kalau 20 pasien. Enak nih kelihatannya ya, cuma di rating ini. Jadi kalau 20 pasien ya berarti harus ada kelompok kecil yang lain untuk meyakinkan pasien ini sudah terbagi ketika diambil dari lancipnya, laci utama. Ya. Oke. Ambil rak tau nggak? Di sini yang kecil nggak ada. Yang lebih lucu nggak ada. Ini emang buat nyuci baju. Yang lebih
Nah, itu manis. Satu pasien, satu rak. Ya. Satu Jadi pasien. kalian bekerja sesuai dengan lingkungannya ini gimana, ya? Ini troli harus gimana sih kalau mau pakai troli kalian? Sebelum bukan didorong ya, semua orang juga tahu didorong. Jadi sekarang perlu nggak troli untuk pakai kain? Hah? Perlu. Troli masih mau dikasihin kain nggak? Emang lu kasih rendah-rendah di sini? Enggak. Tidak boleh sama sekali karena ini bisa jadi nosokomi. Yakin nggak diganti setiap hari? Tidak. Jadi untuk troli adalah bersihkan dengan swab alkohol. Bersih, mengkilat, tidak ada ginian. Ya. Jadi nggak perlu rendah-rendah ini. Ya, karena lu bukan untuk mau lebaran. Boleh. Nggak ada ya. Prasmanan. Iya, prasmanan apalagi. Oke, udah clear bahwa ini persiapan kebutuhan pasien untuk ya 1 orang hari ini, pagi hari. Kalau ini bisa dipinjam, bukan jauh lebih baik dipinjam. Tapi ada beberapa yang ini kan harus standby di rak. Ya, jadi siapa aja untuk perlu. Jadi kadang-kadang ada di troli obat itu ada juga ada buku yang sudah ada namanya pasien dan jenis obat diberikan apa. Jadi untuk sebelum sampai akhirnya disalin ke sini. Tapi kerja 2 kali. Ya jadinya sebenarnya atau perawat akhirnya ditulis semua di kertas. Di kertas ditulis semua nama pasien, obat, sebelum disalin ke sini. Kerja 2 kali. Saya pikir nanti kalian nggak akan lagi mengalami itu. Semua pakai note. Ya, note itu dibawa kemana? Tinggal diketek. Tulis tentu bahwa obat ini sudah diberikan. Ini pun semua nggak perlu, semua coba online ya, mudah-mudahan. Tapi kalau memang bisa memungkinkan ini dibawa, jauh lebih penting karena untuk kualifikasi 5 benar tadi. Oke, saya akan mulai ya. Kemudian saya sudah sampaikan Pak. Selamat siang Ibu. Bapak. Iya, oh Bapak ya. Oh iya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi ini tidak dilepas sampai selesai. Jadi ini tetap dipakai ketika ketemu pasien. Selesai dia memberikan obat baru ini dah. Selamat siang Bapak. Siang, Saya Suster Ises. Bagaimana kabar hari ini? lumayan baik. Oke. Mohon maaf untuk klarifikasi. Bapak bisa sebutkan namanya Pak? Nama saya Reni Setiawan. Oke. Lahirnya 9 9 September September 2013. 2013. Pak, hari ini kita mau berikan obat. Obatnya itu akan melalui obat minum. Obat minumnya nanti ada yang tablet, langsung diminum, ada yang harus ditaruh di bawah lidah, dan ada yang harus ditaruh di samping. Kemudian nanti juga berdasarkan hasil pemeriksaan pagi tadi malam, Bapak juga akan dapat terima obat tetes mata, obat tetes telinga, dan akan diberikan obat yang dimasukkan melalui dubur. Saya sudah siapkan obat. Saya bisa berikan obat sekarang? Bisa. Bisa. Obat yang untuk masuk dubur ini untuk buang air besar, ya. Oke. Alat sudah saya persiapkan, saya bawa ke pasien. Cek yang pertama tadi saat ngambil, saat naruh, dan terakhir itu adalah saat kita kan pasien. Oke. Pagi Pak, ini obat-obat saya sudah siapkan. Sekarang untuk kita mulai dengan obat oral dulu ya. Ya. Kalau misalnya obat mata telinga mana dulu efektif supaya enggak kita berikan obat mata telinga dulu baru oral. Ya, karena mata telinga dia masih dalam kondisi tidur. Tapi kalau untuk telinga harus 15 menit. Atau telinga akan jauh lebih terakhir aja.
Tapi jarang sih pasien tuh dikasih obat semuanya kayak gini ya. Oke, logikanya aja. Mana yang lebih penting dulu? Kalau dia lagi minum obat oral dia harus duduk. Kalau dia ini tidur. Supositori dia harus litotomi. SIM sampai 15 menit. Oral dulu. Tetes. Oke. Ya. Jadi Pak, saya mau berikan obat cara minum dulu. Bapak boleh bisa duduk? Bisa. Bisa, kuat ya. Oke. Sekarang saya bantu. Bapak mau bersandar? Iya. Jauh, masih jauh. Bapak ada masalah untuk minum obat? Oh, tidak ada. Tidak ada. Bisa minum obat ya selama ini ya. Ya. Oke. Untuk obat pertama, saya akan berikan obat tablet. Obat ini diminum, Pak. Ini adalah obat paracetamol. Obat ini fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh Bapak. Tidak ada komplikasi berarti, tapi kalau misalnya Bapak setelah 15 menit ini merasa ngantuk, itu mungkin adalah efek yang dirasakan ya. Oke. Kemudian obat itu lo jangan megang pakai tangan ya. Langsung kan berikan, kalau misalnya memungkinkan bisa menggunakan saya. Ada luar sah. Bapak mau lakukan sendiri atau saya bantu? Dibantu aja. Canda ya, jangan di-record, ya, Pak, obat ini Bapak telan seluruhnya ya. Bisa nggak? Terlalu besar atau tidak? Bisa Bapak telan seluruhnya? Bonus sudah. Mikroba bagus untuk ususmu. Bapak bisa telan sebesar ini? Bisa. Langsung telan. Jangan ditelan, sakit juga nanti. Obat selanjutnya. Lo gigit jadi kecil-kecil. Nggak usah dibuka, gigit dulu. Gigit jadi kecil. Kemudian obat selanjutnya, obat ini adalah obat nitrogliserin. Fungsinya adalah untuk mengurangi rasa nyeri yang Bapak rasakan di dada saat ini. Saya berikan 15 menit pertama. Kalau misalnya nyeri dada Bapak berkurang, kita akan stop. Tapi kalau nyerinya masih ada, saya akan lanjutkan lagi untuk dosis yang selanjutnya. Obat ini harus diletakkan di bawah lidah. Bapak jangan minum, Bapak jangan bicara, benar-benar terserap seluruhnya, baru Bapak boleh dibuka. Jadi memang obat ini diserapnya dia di bawah lidah. Bapak paham apa yang saya mau? Paham. Bisa ulang? Obat ini taruh di mana? Di bawah lidah. Kapan harus boleh nggak Bapak bicara selama obat ini belum? Tidak boleh. Jadi obat ini benar-benar harus habis, benar-benar terserap seluruhnya, baru Bapak bisa minum atau berbicara. Paham? Boleh angkat lidahnya ke atas, tingkatnya ke atas. Saya letakkan di sini. Jangan. Letakkan. Angkat. Oke. Sekarang tutup mulutnya. Dan jangan diajak ngobrol. Kita bilang nggak boleh ngap. Tidak boleh ngobrol. Jangan. Jangan orang itu. Lihat posisi 15 menit. 15 menit sudah benar-benar terserap seluruhnya, baru memberikan obat selanjutnya. Obat selanjutnya sudah terserap, telan aja ya, terserap. Pokoknya udah 15 menit kemudian. Pak, obat ini adalah obat yang akan diletakkan di antara gusi. Jadi nanti ini diserapnya adalah di gusi Bapak yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan.
Bapak bisa oper kiri atau kanan. Ya, kalau misalnya biasanya obatnya nggak kecil. Kalau nitrogliserin itu yang masuk di bawah lidah itu biasanya kecil, jadi akan cepat terserap. Tapi kalau bukal itu bisa dalam ukurannya lebih besar daripada yang di bawah lidah. Jadi Bapak bisa oper, kalau yang di sini sudah rasanya nggak enak, Bapak bisa oper ke sebelah kiri. Tapi yang penting tidak bicara dan tidak ditelan. Pak, obat selanjutnya adalah obat yang harus diserap di samping kiri kanan gusi Bapak. Sama dengan obat yang letakkan di bawah lidah, obat ini tidak harus diserap seluruhnya, baru Bapak boleh minum atau baru boleh bicara. Obat ini bisa dioper kiri dan kanan, silakan. Kalau Bapak merasa nggak nyaman sebelah kiri, terus kemudian Bapak sebelah kanan, tapi yang penting obat ini harus diserap dulu seluruhnya. Bapak bisa paham apa yang saya sampaikan? Bisa ulang lagi, Pak? Obatnya ditaruh di sebelah gusi. Apabila merasa tidak enak bisa bergantikan ke kiri atau ke kanan. Oke, saya berikan sekarang. Boleh buka mulutnya dengan lebar, maaf ya. Oke, jangan bicara. Tunggu 15 menit. Ya. Obat oral sudah. Oke, obat oral sudah. Obat minum melalui oral, melalui sublingual, buka sudah selesai. Ada pertanyaan untuk obat masuk oral? Sirup sama aja. Bu, Ya. misalkan nih pasiennya bermasalah gitu dengan obat, dia ngerasa nggak suka terus pahit gitu, Bu. Terus cara pemberiannya gimana? Tadi kan di awal kita lo klarifikasi ya. Apakah Bapak punya masalah selama minum obat? Oke, saya nggak kuat, saya nggak bisa minum obat. Kalau minum obat harus yang bentuk puyer. Nah itu harus digali di awal ya. Apakah Bapak punya masalah dalam meminum obat? Saya nggak bisa minum obat yang pahit. Kalau mau minum obat yang pahit harus pakai pisang. Sebenarnya pisang itu banyak kaliumnya. Selagi tidak ada interaksi kalium dengan obat itu nggak di masalah, ya berarti no problem. Kemudian sekarang sudah ada obat yang untuk bayi, namanya sirup. Ya, sirup memang sirup dia. Jadi memang sirup itu kombinasi kalau kita memberikan obat, terutama itu diberikan pada anak-anak karena mereka daya tahan untuk rasa nggak enaknya itu, dia rasa pahit itu kurang toleransinya. Jadi kita bisa rekomendasikan ke dokter juga. Dok, ini pasiennya kalau minum obat ini pasti muntah karena dia nggak kuat pahit. Minta dong diresepin sirup manis, namanya sirup manis. Ya, ada rasanya stroberi dan lain-lain. Nah itu bisa dibuat resep itu. Dan itu bukan diganti sirup, jangan diganti sirup. Memang itu khusus diproduksi untuk menemani kawan atau untuk mengurangi rasa pahit. Ya. Oke ya. Kalau rasa obat berpengaruh terhadap rasa. Kalau dalam ukurannya berarti mau nggak mau kalian harus potong kecil-kecil sehingga bisa diminum. Ya. Atau bisa juga pada anak-anak banyak menolak. Ya, nanti kalian pelajari di keperawatan anak selanjutnya. Atau orang tua gangguan menelannya, ya berarti harus dipotong lebih kecil untuk bisa diminum. MTK-nya copot. Clear ya? Iya, makasih. Ada lagi sebelum kita masuk yang lain? Kalau misalnya kan tadi 15 menit ya obat yang oral. Kalau misalnya dia ngantuk, Bukan oral, sublingual. sublingual ngantuk terus tidur nggak apa-apa. 15 menit tuh malah. Kalau ipon ya. Tapi kalau dia nanya terus boleh. Dia tidur aja, tapi jangan sampai tertelan. Tapi biasanya kalau dari ketutup mulutnya dia nggak pakai gitu. Kalau dia tidak bicara, tidak membuka mulut, pasti dia akan tertelan. Yang banyak ini adalah yang untuk itu adalah nitrogliserin. Nitrogliserin sedikit kena saliva dia langsung cepat terurai. Jadi 15 menit itu adalah maksimal. Kadang-kadang 3 menit pun dia juga udah terurai. Oke, sudah? Lanjut. Selanjutnya adalah obat tetes telinga dan obat tetes mata. Tiduran, Pak. Pak, selanjutnya adalah sudah habis ya yang di dalam mulut ya, Pak. Obat selanjutnya adalah untuk mengatasi infeksi mata dan infeksi telinga Bapak. Bapak kok kompleks banget ya, jantung, nggak ada.
Pun tabi. Ya. Saya akan memberikan obat untuk selanjutnya. Pak, obat yang akan diberikan ini adalah obat tetes telinga. Ini adalah antibiotik, fungsinya untuk mengatasi infeksi bakteria di telinga Bapak. Kemudian ini adalah obat salep mata. Ini juga untuk mengatasi infeksi bakteri di telinga Bapak, di mata Bapak. Bapak ada masalah sebelumnya dalam pemberian obat mata dan obat telinga? Tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah obat yang akan diberi kepada saya itu rasanya perih atau gimana? Biasanya memang ada dirasa di lidah. Ya, ini tidak akan rasa perih enggak, karena Bapak nggak ada luka. Kecuali kalau nanti ada luka. Tapi setahu saya tidak ada luka ya di mata. Kalau di telinga saya belum lihat, tapi nanti saya lihat apakah ada kalau di obat tetes ini biasanya tidak membawa perih biasanya. Ya. Oke, saya akan memperagakan pemberian obat melalui mata dan telinga. Mana yang lebih nosokomial, telinga atau mata? Telinga dulu atau mata dulu? Mata. Dari yang bersih atau yang kotor? Bersih. Berarti mana yang lebih? Yang lebih didahulukan? Mata dulu baru telinga. Saya cuci tangan. Kalian lihat saya cuci tangan. Mana nggak ada ya? Minta dong, minta. Boleh. Harus steril. Biru. Itu tuh punya ini aja. Kok Kita nggak punya ya? Di situ nggak ada. ada di sana. Kasihan nanti kalian suruh. Iya, aseptic gel itu Hendram. Ya, saya sih. Iya. Bayar. Oke, saya akan memberikan obat mata telinga ini ya. Saya nggak pakai cara ya, ini cepat. Oke. Kemudian saya akan harus pakai handscoon. Sebelum diberikan obat, saya klarifikasi lagi. Obat yang diberikan adalah obat nisetin, Lipgloss, 1% sesuai. Oke, Pak. Kalau berdasarkan informasi ini adalah daerah yang Bapak rasakan sakit itu daerah kanan, sebelah telinga kanan ya? Iya. Ya, telinga kanan. Jadi saya hanya akan berikan obat ini. Infeksinya ada di telinga kanan, hanya di telinga kanan. Berarti bisa Bapak lihat ke arah kiri? Congek gue banyak. Pura. Kalau misalnya infeksinya adalah memang banyak sputum serumennya itu banyak ya, banyak tuh anak kecil, itu boleh dikeluarkan dulu sedikit karena nanti supaya efektif obat itu sampai ke itu. Tapi kalau nggak banyak nggak usah, jangan ya. So saya anggap nih Bapak ini masih dalam kondisi bersih ya. Nanti pelajari lebih lanjut ya untuk yang anak-anak ke atas ke bawah atau kanan ke yang Pak, saya agak tarik sedikit ya telinganya. Ya, dijewer sedikit. Maaf ya, Pak. Iya. Sakit ya, karena kalau memang dia infeksi, ditarik itu sakit. Ya, Pak, mohon maaf ya, saya tarik sedikit ya, supaya bisa benar-benar obat ini masuk. Masukin. 1, 2, 3. Tekan. Ditutup. Tutup. Pak, tahan ini sampai 15 menit ya, biar obatnya benar-benar menyerap. Oke. Sudah yakin kan obat itu? Seharusnya mata dulu ya. Kenapa Anda tidak bilang? Oke, maaf. Saya ulang lagi ya. Riwai. Kita mulai dari mata. Cuci tangan, cuci telinga, kemudian kita harus bersihkan
Mata. Kalau mata kita memang harus bersihkan sebelum kita berikan. Saat kita bersihkan ini cotton bud yang steril, ya. Karena kalau dia ada infeksi berarti memang ada nosokomial di situ. Jadi kita bersihkan dari dalam atau keluar, ya. Dari dalam ke luar. Berarti dalamnya mana? Sini ke sini. Satu, ya. Atas, bagian bawah. Jadi dua, bagian sini, kemudian bagian dalam. 4 kali atas bawahnya. Buang. Ya. Juga lihat bawah. Untuk mata, rata-rata kalau antibiotik kita kasih keduanya. Rata-rata karena memang dia sangat berdekatan. Sehingga umumnya untuk mata kita kasih di 2 tempat. Kalau dia obatnya tetes, ya Pak, lihat ke atas. Lihat ke atas. Ambil palpebrenya. Yang diteteskan di mana? Ditetesnya adalah di konjungtiva. Jangan ditetes di kornea mata. Jangan ditetes di selaput atau di pupil. Ya. Jadi langsung ditetes di bawah, ditetesnya melalui konjungtiva yang merah ini. Ya, ditetesnya itu di sini. Ya. Ya. Kalau obat dalam bentuk salep juga sama. Ambil dari mana? Dari dalam keluar. Jadi bukan dari sini ke sini, tapi dari anak dalam keluar. Kemudian boleh diangkat sedikit. Ininya boleh diangkat sedikit untuk bisa ditaruh. Pejamkan mata Pak. Pejamkan Pak. Ya. Jadi taruhnya di mana? Boleh nggak di kornea? Tidak. Mana ditaruhnya? Konjungtiva. Merah. Ya, apalagi kalau dia ada glaukoma, obat tetes itu tidak boleh langsung ke mata. Ya. Tapi kalau pakai yang itu Bu, Salepnya cara ngasih itu sama. Tarik jangan. Pakai ini aja langsung. Oh, langsung. Ya. Cara berinya, ya. Keluarin dulu sedikit. Ujung sini kan udah bersentuhan. Ini yang nanti kita kasih ke pasien. Ya. Tapi apakah itunya nggak kotor Bu, antar apa taruh di? Oh enggak enggak. Ambil itu deh. Ambil ke pantom aja. Ada nggak kepalanya aja satu? Matanya kebuka nggak? Matanya kebuka. Hah? Nggak bisa, nggak bisa buka. Nggak apa-apa. Oh ya udah. Pijit nih. Ya. Nggak kelihatan nih. Jadi saya akan buka bagian sini. Saya paksa dikit. Ujung yang keluar ini saya hilangkan. Kasihnya melalui dari dalam keluar. Kemudian suruh dia tutup. Ada beberapa teori mengatakan jangan ditutup tapi dikedip-kedipkan. No problem. Tapi kalau dikedip-kedip lebih cepat tersebar teorinya. Ya. Tapi itunya enggak Bersentuhan, tidak Oh. bersentuhan karena harusnya dia akan jalan dengan sendirinya. Pencet sedikit juga. Ya, dia akan keluar. Nah, supaya enggak ini kan bisa aja sampai ujung. Kalian akan pelintir ini di ujung. Setiap dia ujung, dia akan lebih mengecil. Ya, kayak kalau kalian pakai odol kan gitu kan? Ya. Putar sedikit, ini udah sebelah sini udah habis. Diputar lagi sama nanti pemberian kolak. Ya. Oke, ya clear ya? Ya. Dia tekanan dari dalam itu ada. Jadi dia akan keluar dengan sendirinya. Tekanan ada, dia kan hampa udara, dia akan keluar dengan sendiri. Jadi kita nggak boleh bersentuhan antara ujung itu dengan daerah mata.
telinga dan ini sudah selesai, kita pemberian dulkolak ya. Dulkolak karena tidak memungkinkan kita kasih dia daripada dia diare. Pantom ada nggak? Nanti besok ya. Rondi. Atau kalian mau masukin tapi dicuci? Gak usah dimasukin, mau dimasukin atau enggak? Gak usah ya? Oke. Sorry. Sekarang prosedurnya, taruh dulu. Oke, Pak, posisinya posisi apa tadi? Pak, saya akan memberikan obat selanjutnya adalah mikrolak. Nah, ini dalam bentuk gel ya Pak, jadi saya akan masukkan seluruhnya. Fungsinya adalah untuk bisa membuat Bapak menjadi buang air besar. Bapak ada masalah dalam buang air besar ya? Ya, jadi obat ini akan bereaksi kurang lebih 15 menit. Setelah obat ini masuk, Bapak langsung akan rasa ingin buang air besar ya, untuk merangsang ya. Tapi sakit nggak? Enggak sakit. Walaupun itu? Iya, enggak sakit. Ini lebih besar, ini lebih kecil daripada pup kalian ya, saja. Itu ya. Ini lebih kecil daripada ukuran. Jadi memang dubur kita itu sangat elastis Pak. Iya. Ya, dubur kita sangat elastis. Makanya kadang-kadang kalau Bapak ukuran lihat, ada kok pupnya gede, bisa juga lewat gitu kan. Ada yang kecil mencret pun lewat gitu kan. Jadi memang nih ukurannya sudah desain ujungnya lebih sedikit. Dan memang nanti akan saya kasih jeli kalau misalnya pasiennya ada hemoroid ya, hemoroid baru luka tapi dikasih ini juga ya. Jadi memang perlu dikasih EY jelly atau jelly nggak apa-apa. Pak, saya memberikan obat ini harusnya ke sebelah masuk ke sini, berarti untuk masuk ke sini berarti harus masuk ke sebelah kanan. Berarti harus masuk Bapak harus miring ke sebelah kanan. Karena usus kita kan begini. Ya. Kalau kita miring ke sini, dia nggak akan masuk ke sini, ya kan? Sehingga memang miringnya adalah ke sebelah kanan. Dia masuk, dia akan bisa juga di situ. Walaupun dia juga nggak terlalu besar sih ya, hanya masuk sampai rektum. Oke, jadi saya akan berikan posisi ke arah kanan. Oke. Posisinya udah dikasih, celananya dibuka dulu, diberikan posisi sim. Bagaimana posisi sim? Itu miring dulu ya Pak. Miring gini. Ya, miring kanan terus. Ya enggak, ini kan saya juga males. Lurus kaki yang kanan, yang kirinya lurus ya. Kakinya lurus ya. Bapak miring ya. Bapak miring. Bahasa mana merong? Harus ada pasang setrel ya, setrel. Ini adalah posisi yang untuk sim untuk pemberian dulkolak atau pemberian suppositor. Anus terekspos dengan jelas. Kita nggak akan salah. Apalagi kalau perempuan harus jelas. Kalau laki-laki lubangnya cuma satu. Cuma kalau perempuan bisa ada 3 lubang. Jangan sampai salah. Oke. Kemudian obatnya Pak, obatnya saya masukin. Ketika nanti obat dimasukin, Bapak tarik nafas ya. Insya Allah sih rasanya nggak sakit. Selama ini saya memberikan obat dulkolak ini tidak sakit. Tarik nafas dulu. Itu beneran. Kelihatan nggak video yang dari sini? Obat ini dia akan terekspos seperti ini. Jadi dia akan miring terlihat seperti ini. Positif. Oke, kamu bisa lihat juga. Jadi posisi obat kita akan lihat seperti ini. Ya, terekspos adalah daerah anus. Ya. Ketika sobat anus seperti ini, pegang dong satu. Coba aja. Oke. Saya akan masukkan ini. Saat saya masukkan, saya nggak suruh tarik nafas, tapi saat udah mulai masuk, ya. Jadi saya bilang, Pak tarik nafas. Jadi kalau dia tarik nafas saat masukin, dia langsung menciut. Kalau dia tarik nafas masukin, dia menciut. Pernah kalau nggak tarik nafas? Saat itu lah kan bukannya relaksasi, tapi dia dimasukin itu jangan tarik nafas dulu. Santai aja dulu, jangan kasih tahu Pak, saya masukin ya. Nah itu saat itu dia takut, masukin baru dia suruh tarik nafas. Kalau sudah masuk dia baru tarik nafas. Masuk dia dari atas. Sudah masukin segini.
Oke, saat masukin, ya, masukin. Pak, obatnya saya masukin ya. Apinya ini pencet-pencet. Jangan dipencet dulu, keluar. Nah, pencetnya adalah saat dia sudah di dalam, baru dia keluar. Kalau enggak, ya dipencet udah keluar duluan. Cara ngeluarinnya itu yang jangan pencet ininya, kalau enggak dia kesini lagi, tapi dari ujung. Harus sampai habis. Hah? Harus sampai habis. Iyalah, rugi kalau pasien. Lumayan 20.000, berapa ini? 24 lagi, ya kan? Mau kalian sisain buat di rumah, jangan. Karena ini satu dosis. Ya, ini nggak disimpan, ini disposable. Jadi ambilnya dari ujung ya. Ini dari ujung. Oh, ini keluar sampai semuanya. Sampai habis semua. Baru kita tarik. Pak, relax ya. Udah ngerasa dingin ya Pak di dalam ya. Oke, tarik. Saya ambil disposable, posisinya masih seperti tadi. Pak, jangan bergerak dulu ya sampai benar-benar obatnya bekerja. Jadi jangan dia suruh duduk tiduran lagi, tapi posisi ini pertahankan sampai benar-benar bekerja. Kurang lebih sekitar 15 menit, Pak. Kalau Bapak udah ngerasain, terutama dulu kolak, karena dulu kolak itu padat. Kalau dia posisi dia bisa turun lagi. Jadi nanti kalau udah ngerasa udah nggak ada yang ganjel, Bapak boleh tidur berbaring. Nanti kurang lebih 15 menit lagi Bapak akan bisa ngerasain terasa ingin buang air besar. Oke. Dulu kolak nanti item selanjutnya beli dulu ya dulu kolaknya. Ada yang mau ditanya?